ketika kalian sudah semakin jauh, lama tidak ke pesantren, boleh jadi banyak yang sudah hilang ingatannya tentang pesantren. Bahkan ingatan ini yang sudah mulai redup, tidak lagi begitu kenal tentang falsafah kehidupan pesantren. Dan jangan-jangan yang sudah lama di pesantren belum kenal Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Tidak hanya sebuah tulisan besar di pintu gerbangnya yang bersaingan dengan markas keamanan dan ketertiban, ditambah BP Ma'had kan gitu. Tetapi ada yang salah paham ketika mudah diprovokasi, sehingga mudah diprovokasi atas nama pesantren, atas nama alumni, atas nama ikhsas, ternyata digiring pada suatu kepentingan-kepentingan yang jelas bukan prinsip pesantren. Atas nama Ahlul Bait, atas nama keluarga besar, atas nama Dzurriyyah Bani As'ad, kalian digiring dengan kepentingan. Pahami bahwa pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang ditanam oleh Kiai Samsul ini, bijinya sudah tumbuh 100 tahun berupa pohon besar. Ini falsafahnya ya. Memang benar pohon besar yang di sebelah ini sudah dipugar, sudah ditebang. Kenapa? Karena yang dibangun oleh Kiai Samsul adalah pohon besar maknawi, tidak lagi fisik. Memang benar hutan yang dulu di sini adalah belantara dengan segala binatang buasnya sudah menjadi peradaban santri. Tetapi sebenarnya isyarah bagi kita bahwa yang perlu kita gusur adalah kebinatangan kita sendiri. Hukum rimba yang ada dalam kehidupan kita sendiri, siapa yang kuat dia yang menang. Ini yang harus dihilangkan menjadi kampung santri. Beberapa harimau induk dan anaknya dengan cara yang cukup lemah lembut, karomah, sehingga tanpa ada penentangan tunduk jinak menyingkir, pindah, karena di sini akan ditempati oleh Kiai Samsul dan anak keturunannya. Ini cara menundukkan kebinatangan kita dengan karomah yang merupakan buah dari keistiqomahan. Maka istiqomahlah yang kemudian akan mendatangkan banyak kebaikan. Jangan tinggalkan rotibul haddadnya, jangan tinggalkan wirdul latifnya, hizbun nawawinya, syawarikul anwarnya, jangan tinggalkan al-munfarijah, ishtaddi azmatu tanfariji ya arhamar rahiminya. Ini adalah sokmanah santri Sokaraja, ruh. Maka pohon besar yang sudah ditanam ini secara maknawi oleh Kiai Samsul, dirawat oleh Kiai As'ad, dijaga, dipertahankan oleh Kiai Fawaid, kita merasakannya hingga hari ini. Dengan rantingnya, dengan dahannya, daun-daun dan buahnya yang cukup lebat, banyak yang berteduh di pohon besar Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Maka jangan terjebak kalian. Ada orang bawa kain diselimuti, lalu berubah warna pohon itu. Ini adalah selimut warna pohon Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Nah, ini adalah selimut yang mungkin akan lepas 5 tahunan. Begitulah dinamika. Memang para masyayikh kita tidak pernah lepas dari strategi politik untuk memperjuangkan agama ini. Kiai Samsul dengan zaman kebangsawanan, ya, peradaban dari sisa-sisa kerajaan menuju republik, maka strateginya adalah memberikan gelar kepada Kiai As'ad Raden. Ini strategi beliau, sehingga banyak adipati yang tunduk pada Kiai Samsul. Santri-santrinya disebarkan menjadi guru ngaji murokjong. Karena guru ngaji ini adalah pintu utama. Banyak murid yang kelak akan menjadi bangsawan, negarawan, ekonom dari guru-guru ngajinya ini. Ini adalah strategi Cah Angun mengayomi. Strategi inilah yang kemudian berkahnya sampai sekarang. Di zaman Kiai As'ad ada strategi baru. Setelah dapat amanat tongkat dan tasbih, lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Zaman Kiai Samsul belum ada itu. Ya. Kiai Samsul menututi sampai tahun 51. NU
masih baru. 26 baru lahir. Maka Kiai As'ad dengan strategi NU-nya, bahkan ketika NU menjadi partai politik pun, beliau adalah jurkam utamanya. Berubah strategi, Orde Baru, dipangkas semua partai menjadi 3. Beliau memilih di mana umat Islam berada, di 3. Jadi itu adalah hal yang dinamika kehidupan. Kefawaid dari P3, PKB, sekarang P3 lagi hingga akhir hayat. Maka jangan kemudian pohon besar ini terjebak oleh warna-warna itu. Biarkan pohon besar ini dengan pohon besarnya. Kalian jangan kemudian terpesona ada orang yang memetik rantingnya lalu diukir menjadi tongkat. Ini adalah tongkat pohon besar Sukoharjo. Tidak, itu hanyalah bagian dahan atau ranting dari pohon besar Sukoharjo. Kebetulan dia pandai membuat tongkat itu. Ada yang kemudian pulang membawa buahnya, ditanam di rumahnya menjadi pohon-pohon baru, lalu berkata, ini pohon Sukoharjo. Itu buah yang tumbuh di tanah seberang, bukan pohon Sukoharjo. Maka jangan kemudian menisbatkan sesuatu kepada pohon besar ini hanya kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Tapi kalau ini adalah keberkahannya, iya, ini adalah ruh dari pohon besarnya, sambungkan itu. Sekarang banyak yang kemudian mengklaim bahkan pohon besar ini mau diselimuti dengan berbagai warna, yang itu adalah hanya kain. Setelah kain itu sudah terjatuh, maka tinggal pohon besarnya. Fokus kalian kepada pohon besar Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo yang ditanam oleh para masyayikh kita. Ini yang harus difahami, sehingga tidak bingung, kenapa ya ini kok tahun ini ikut ini pilihannya sini. Dinamika, strategi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Sementara ada yang terjebak Pakun Estoh, ternyata digiring kepada kepentingan-kepentingannya. Estoh itu bukan musiman, Estoh itu sepanjang hayat. Jadi dipahamkan ya. Guru kalian itu sangat membanggakan ketika anak muridnya satu pikiran, satu perjuangan. Tetapi dia tidak akan memaksakan kehendak dengan keluasan ilmunya. Seorang murabbi pasti akan memahami tentang perbedaan furu'iyah, perbedaan ijtihad itu dihargai. Dauhnya guru kita, para masyayikh kita, amit jong abel, asalkan dipamiti dengan baik, minta izin, minta arahan, sehingga kalau itu benar dipersilahkan, tapi kalau salah diarahkan. Bukan semaunya sendiri. Ketika nasihat gurunya tidak sesuai dengan selera, maka kemudian menjadi musuh, bahkan berkhianat kepada gurunya sendiri. Na'udzubillah.